wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Udah siap belajar apa belum? Nah, kali ini kita akan belajar IPA dengan materi benda dan sifatnya. Dalam materi benda dan sifatnya, kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama yaitu mengenai wujud benda, dan juga yang kedua ada perubahan wujud benda. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai wujud benda. Wujud benda itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda gas, dan juga benda cair. Wujud benda yang pertama yaitu bentuk benda padat. Nah, bentuk benda padat ini adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Adapun sifat-sifat dari benda padat, yang pertama yaitu ada bentuk yang tetap, yang kedua volume tetap, yang ketiga dapat diubah bentuk dengan cara tertentu, yang keempat tidak dapat mengalir, dan yang kelima memiliki massa. Setelah sifat-sifat benda padat, kita juga akan belajar mengenai ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tidak dapat berubah meskipun dipindah-pindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain. Yang kedua, ukuran benda padat tidak akan berubah meskipun dipindah-pindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain. Yang ketiga, volume tetap dalam kondisi tertentu secara konsisten. Yang keempat, massa jenis atau kerapatan benda padat relatif tinggi. Nah, di sini ada contoh dari benda padat. Yang pertama, ada batu, ada buku, ada rumah, ada tas, ada meja, dan ada bola. Dan masih banyak lagi contoh-contoh benda padat. Nah, teman-teman nanti bisa juga mencontohkan apa saja itu benda padat. Nah, teman-teman, kita sudah membahas satu wujud benda yaitu benda padat. Selanjutnya, kita akan membahas wujud benda yang kedua yaitu benda gas. Nah, apa itu benda gas? Benda gas adalah suatu bentuk serta wujud dari zat benda yang memiliki volume dan bentuk dengan kondisi berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Adapun sifat-sifat dari benda gas, yang pertama yaitu memiliki jarak antar partikel sangat renggang. Yang kedua, jarak antar partikel pada benda gas bisa berubah. Yang ketiga, memiliki gaya tarik antar partikel sangat lemah. Yang keempat, memiliki partikel yang bergerak cepat dan tidak teratur ke segala arah. Adapun ciri-ciri dari benda gas, yang pertama yaitu mengisi seluruh ruang, yang kedua bentuk benda gas menyesuaikan wadah, yang ketiga menekan ke segala arah, dan yang keempat yaitu pergerakan partikel benda gas bebas. Contoh benda gas. Contoh benda gas di sini ada udara dalam balon, ada gas LPG, ada angin, ada tabung oksigen. Nah, teman-teman juga bisa mencari lebih banyak lagi apa saja contoh-contoh dari benda gas. Nah, teman-teman, kita sudah membahas dua wujud benda. Apakah teman-teman masih ingat apa saja yang sudah kita bahas tadi? Nah, benar, kita sudah membahas wujud benda padat dan juga wujud benda gas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai wujud benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Sifat-sifat dari benda cair ini, yang pertama yaitu bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya, yang kedua menempati ruang, yang ketiga mempunyai massa, yang keempat mengalir ke tempat yang lebih rendah, yang kelima dapat melarutkan suatu zat tertentu, yang keenam dapat meresap melalui celah-celah kecil, yang ketujuh menekan ke segala arah, dan yang terakhir yaitu permukaan benda cair yang selalu datar.
Ciri-ciri dari benda cair yang pertama yaitu bentuk benda cair selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda cair memiliki massa tertentu. Yang ketiga, permukaan benda cair tenang dan akan selalu datar. Dan yang keempat yaitu bisa melarutkan suatu zat tertentu yang lain. Contoh dari benda cair ini yaitu ada air, sirup, minyak, kopi, oli, dan masih banyak lagi. Nah, bahasan poin pertama mengenai wujud benda sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas ke poin yang kedua. Apa tadi teman-teman? Ya, benar sekali, kita akan belajar mengenai perubahan wujud. Apa itu perubahan wujud? Perubahan wujud adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan baunya yang berubah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda padat. Perubahan wujud benda padat itu ada dua. Yang pertama yaitu ada mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya, es batu yang dibiarkan akan menjadi cair. Yang kedua yaitu ada menyublim. Menyublim adalah perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di kamar mandi atau lemari. Juga berubahnya dry ice atau es kering. Yang kedua mengenai perubahan wujud benda gas. Perubahan wujud benda gas sudah dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa yang menyebabkan gas berubah menjadi benda cair. Contohnya, daun-daun yang basah di pagi hari, dan juga saat kaca jendela menjadi buram karena embun saat turun hujan. Perubahan wujud benda gas yang kedua yaitu ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan benda gas menjadi benda padat. Contohnya, proses pembuatan garam dengan cara menguapkan air laut yang mengandung garam. Bahasan kita yang terakhir yaitu mengenai perubahan wujud benda cair. Perubahan wujud benda cair ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi padat karena faktor perubahan suhu yang lebih rendah. Contohnya, perubahan benda cair membeku menjadi padat adalah es batu yang dibuat dari air kemudian dibekukan di dalam freezer. Yang kedua yaitu menguap. Menguap adalah perubahan bentuk dan wujud benda cair menjadi gas yang memerlukan energi panas atau kalor. Contohnya, merebus air atau cairan sampai mendidih, maka akan keluar uap dari air yang dipanaskan dan bisa habis lama-kelamaan karena air menguap ke udara. Wujud benda cair yang ketiga yaitu larut. Larutan benda cair ini kemudian bisa memiliki gejala-gejala perubahan seperti perubahan warna, rasa, dan muncul aroma atau bau tertentu. Contohnya saat membuat sirup, kopi, teh, susu, dan larutan lainnya yang mencampurkan benda cair dengan benda cair atau melarutkan benda cair dengan benda padat. Cukup sampai di sini belajar kita pada hari ini. Nah, semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga menambah ilmu serta menambah semangat belajar teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.